Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampo dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Nah, kita berjumpa kembali dalam episode kali ini dan ini topiknya adalah permintaan dari pemirsa di rumah. Jadi request dari pemirsa. Dengan judul yang sangat menarik dan cocok dengan saat ini, yaitu liburan keluarga. Wah, iya. Karena kita sudah mau berlibur ini ya. Jadi liburan keluarga, apa isi pembahasannya? Menarik, kita nantikan dari narasumber kita yang selalu setia menemani kita, para pemirsa Hope Channel yang ada di rumah, yaitu Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf. Kita nantikan saja pembahasannya, apa itu liburan keluarga. Saya yakin ada tips-tips yang akan diberikan di sana. Oke. Sebelumnya kita akan membaca ayat tema untuk malam ini, terdapat di dalam Pengkhotbah 9 ayat 7. Pengkhotbah 9 ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Mari, makanlah rotimu dengan sukaria, dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadapan-Mu pada saat ini. Kami akan mengikuti kembali acara Obsesi Hati. Tuhan, kiranya berkenan untuk acara ini dari awal hingga akhir. Berkati agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berkati narasumber kami, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf, agar mereka dapat membawakan topik yang dapat berguna bagi kami masing-masing yang mendengarkan, dan itu semua dapat menjadi kesatuan bagi rumah tangga kami masing-masing, dan menjadi kepujian bagi nama Tuhan. Berdoa juga untuk kru Hope Channel yang bekerja untuk melangsungkan acara ini. Berkati juga semua peralatan yang dipakai, agar itu semua berjalan dengan baik dan lancar. Amen. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Terima kasih atas kesempatan yang indah ini. Mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, kembali kami ingatkan kepada para pemirsa yang ada di rumah, jangan ragu-ragu untuk mengirimkan pertanyaan saudara. Apabila saudara mempunyai masalah atau pertanyaan seputar rumah tangga atau keluarga, kirimkan ke nomor call center dari Hope Channel Indonesia yang nomornya sebentar lagi akan ada di layar kaca Anda, atau saudara bisa kirimkan ke akun media sosial daripada Hope Channel Indonesia, yaitu melalui Facebook ataupun juga YouTube. Saudara tidak usah cantumkan nama saudara, cukup cantumkan lokasi di mana saudara berada. Ya, kita menyapa narasumber kita ya. Shalom Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf. Shalom Pendeta dan Ibu Pendeta, langsung dari Amerika ini ya. Shalom. Pemirsa yang berbahagia, shalom berada. Dan salam dari North Carolina. Iya, Pendeta dan Ibu Pendeta, kami sudah nggak sabar untuk liburan keluarga ini. Jadi kita langsung saja ke pembahasannya ya. Silahkan Pendeta dan Ibu Pendeta. Baik, terima kasih. Jadi kita ketahui bahwa judul pembahasan kita adalah tentang liburan keluarga. Nah, ayat yang telah dibacakan tadi dalam Pengkhotbah 9 ayat 7, ya. Dikatakan, mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Itu yang tadi sudah dibacakan oleh Fitri. Oke, jadi makan ya roti dengan sukaria, minum anggurnya dengan hati yang senang. Nah, keadaan senang itu adalah sesuatu yang Tuhan sebetulnya kehendaki pada kita masing-masing, tetapi sering kita tidak dapat nikmati perasaan senang ini oleh sebab terlalu sibuk ya. Kerja terus. Ya. Nah, masa berlibur adalah satu masa yang sangat baik sekali di mana kita boleh makan dengan sukaria, minum itu dengan hati yang senang. Kita coba lihat beberapa ayat yang ada hubungan tentang hal ini. Misalnya Markus 6 ayat 31. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat.
Jadi banyak orang yang terlalu sibuk sekali ya dalam bekerja atau melakukan suatu kegiatan yang lain, tidak sempat makan ya. Jadi Yesus dikatakan kepada murid-muridnya, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Jadi perlu ada satu masa di mana kita perlu untuk istirahat ya. Apakah itu harian atau mingguan ataupun juga tahunan ya, untuk supaya kita dapat menikmati akan kehidupan ini. Kita coba lihat lagi beberapa ayat yang lain ya. Kalau kita lihat dalam Keluaran 20 ya. ayat 9 sampai 10, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Jadi ada hari libur mingguan. Ya, artinya berhenti, tetapi ini adalah hari di mana kita dapat bersekutu dengan Tuhan ya. Jangan kerja-kerja terus, tetapi kita ambil waktu bersama dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, dan itulah yang kita sebutkan dengan hari Sabat. Kita coba lihat dalam Pengkhotbah 3:13. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Jadi dari jerih payah kita bisa makan dan minum dan dengan menikmati kesenangan. Nah, menikmati kesenangan sesudah melakukan suatu pekerjaan jerih payah, ya, itu adalah satu masa di mana kita dapat berliburan, dan ini dikatakan adalah satu pemberian daripada Allah, satu anugerah daripada Allah. Jadi kalau orang kerja-kerja terus berbahaya, kalau orang libur-libur terus berbahaya. Ya, jadi itulah sebabnya perlunya suatu masa untuk berlibur. Ya, harus ada pertarakan. Kerja terlalu banyak tidak baik. Berlibur terlalu banyak juga tidak baik. Oke. Kemudian apa yang kita harus buat dengan kegiatan kita? 1 Korintus 10:31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi kalau gitu berlibur juga kita harus lakukan untuk kemuliaan bagi nama Allah ya. Nah, ini satu hal yang penting. Kenapa kita perlu untuk berlibur? Kita coba lihat, kita singgung kepada apa yang kita bahas pada minggu yang lalu tentang penyebab kenakalan anak-anak. Iya. Kenapa anak-anak jadi nakal? Pertama, kita harus terangkan bagaimana kurangnya perhatian dari orang tua. Orang tua selalu berpikir, asal kasih uang aja. Tapi tidak. Anak-anak memerlukan waktumu. Jadi kita perlu memberikan perhatian kepada anak-anak. Kadang-kadang orang tua terlalu sibuk dan tidak mengambil waktu tersebut. Padahal waktu itu adalah kehidupan. Ya. Jadi kalau seandainya kita memberikan waktu kepada anak-anak, artinya kita memberikan hidup daripada orang tua kepada anak-anak. Ini penting sekali. Ya. Kemudian kurangnya komunikasi dengan orang tua dengan anak. Ya, orang tua dengan anak-anak, dan diperlukannya waktu. Ya, jadi karena itu anak-anak jadi nakal, karena anak-anak tidak bisa mengerti apa yang akan diutarakan oleh orang tua. Ya, dia pergi kepada teman-temannya sehingga teman-temannya memberikan advice yang negatif. Jadi itu yang menyebabkan kenakalan anak-anak. Begitu juga anak belajar lebih banyak dari TV atau teman mereka daripada orang tua. Jadi perlu sekali waktu kita gunakan untuk bersama-sama dengan anak-anak. Nah, kita coba lihat apa yang menjadi hasil penelitian. Ini kita ambil contoh di mana orang tua terlalu sibuk di Amerika Serikat, ya, tetapi kesibukannya terjadi bukan hanya di Amerika, tetapi di mana-mana. Dan didapatkan apa yang terjadi untuk tahun ini. Ya, mereka sudah katakan bahwa 50% tidak akan berlibur di tahun ini. Dan 36% saja yang akan menggunakan kesempatan yang diberikan kantor untuk berlibur, yang lainnya menggunakan waktu libur untuk bekerja. Waduh. Ya. Ada anak mana ada lagi waktu bersama-sama dengan keluarga. Asyik sibuk saja orang tua. Kerja. Oke. Nah sekarang kita coba lihat keuntungan liburan keluarga. Oke. Yang pertama adalah memicu produktivitas. Ya. Berbagai penelitian menunjukkan tidak menggunakan waktu untuk libur akan menyebabkan stres. Ya, nggak usah begitu ya. Pembantu aja kalau nggak ada libur atau liburan mingguan atau liburan bulanan, ya itu mereka jadi sangat stres sekali. Waktu kita di Singapura kan bagaimana, 1 kali 1 minggu harus ada hari libur untuk pembantu. Kalau nggak itu
disalahkan, tapi banyak juga orang yang tidak gunakan. Dan kami lihat sendiri, itu kami mempunyai 2 pembantu orang Filipina. Kalau dikasih libur, waduh, besoknya hari Senin semangat dia kerja. Jadi produktivitasnya bagus, mau terus mencuci, mau terus beresin apa semuanya. Karena ada satu hari di mana mereka santai, ya, libur, ya. Itu sangat penting sekali, dan berbagai macam penelitian menunjukkan bahwa mereka yang telah diberikan kesempatan untuk libur maka produktivitasnya meningkat. Ya. Kalau kerja-kerja terus justru dia punya produktivitas itu makin lama makin menurun. Itu. Oke. Jadi Kemudian kita coba lihat bahwa liburan keluarga mengurangi stres keluarga. Ya, 75% dari anak-anak mengatakan bahwa orang tua selalu membawa pekerjaan kantor ke rumah. Jadi karena dia bawa pekerjaan kantor ke rumah, orang tua stres, anak-anak pun jadi stres. Dan inilah yang disebutkan, 6 dari 7 anak menyebutkan bahwa orang tua membawa stres bersama ke pekerjaannya. Iya. Jadi orang tua jadi stres, kemudian orang tua yang punya stres menyebabkan tidak mendukung anak yang menunjukkan emosi yang negatif. Iya. Ya. Anak itu mungkin melakukan suatu kenakalan dan sebagainya, dan atau memerlukan perhatian atau memerlukan pertolongan, ya. Tetapi tidak bisa diberikan, kenapa? Oleh seorang tua terlalu sibuk. Ya. Ya. Sering anak-anak itu dia kadang-kadang pecahkan dia punya gelas atau dia rusakkan mainannya dengan harapan supaya papa atau mama bisa datang untuk bereskan, tapi papa mama repot. Jadi anak itu punya emosi yang negatif itu tidak diatasi sehingga menyebabkan stres terhadap anak-anak juga. Dan inilah yang dikatakan bahwa 8 dari 10 anak menyebutkan mereka mengalami stres setiap hari sebab orang tua yang stres. Jadi domino efek, ya. Ya. Nah, kalau misalnya anak-anak sudah stres, maka berbagai macam tindakan negatif bisa terjadi. Ya. Kadang-kadang mereka tidak mau belajar, kemudian itu berarti mengganggu dia punya masa depan, angkanya buruk dan sebagainya. Kenapa sebab mereka stres? Ya. Kenapa mereka stres? Orang tua yang stres. Jadi Nah, kita bisa lihat itulah sebabnya liburan keluarga itu sangat menolong. Penelitian daripada Travel Association dikatakan 77% dari anak-anak sama sekali tidak mengalami stres bila orang tua memberikan waktu untuk keluarga. Bayangkan, kalau kita mau anak-anak kita jangan sampai stres, ambillah waktu untuk liburan. Itu sangat penting. 1 hari libur sangat berarti. Katanya 19% anak-anak rata-rata berada dalam keadaan baik. Dan katanya jumlah ini akan menjadi jadi 60%. Bayangkan dari 19% menjadi 60% bila orang tua mengambil waktu libur untuk berserta dengan mereka. Dan mereka boleh merasakan ya santai, tenang, dan sebagainya. Dan berbanyak sekali berkat-berkat yang lain kita akan coba bersama-sama daripada liburan keluarga. Misalnya adalah liburan keluarga itu mempromosikan ikatan keluarga. Family bonding itu makin lama makin erat. Ya. Ikatan keluarga dapat terlihat sejak perencanaan. Ya, kemana kita mau pergi, ya? Oh, kita mau pergi ke kebun binatang, atau kita mau pergi ke Disneyland, atau kita mau hiking. Itu sudah kita sama-sama anak-anak rencanakan, ya, memilih tempat liburan keluarga. Itu sudah memperkuat ikatan keluarga. Kemudian kegiatan liburan bersama, apakah itu berenang bersama di pantai atau hiking atau mengadakan perjalanan bersama, mempererat ikatan hubungan keluarga. Bukan hanya erat sekali, bisa saling mendukung. Mereka orang tua itu memberikan teladan yang baik kepada anak-anak. Kalau misalnya games, ya, mereka belajar tentang kejujuran dan sebagainya, ya, memperhitungkan dia punya angka-angka itu. Jadi anak-anak belajar dari orang tua, ya, sangat penting sekali. Jadi ikatan hubungan itu begitu erat sekali. Kemudian marilah kita lihat keuntungan yang keempat. Kenapa kita anjurkan supaya keluarga mengambil waktu untuk liburan, ya? Membuat anak itu lebih pintar. Ya, mengadakan perjalanan bersama, berlibur bersama, membawa anak-anak ke tempat liburan, membuat anak-anak menambah pengetahuan daripada tinggal di rumah saja. Jadi mereka belajar, ya, mereka jadinya luas pemandangannya, lebih pintar, ya. Iya, sebab bukan hanya teori di sekolah mereka pelajari, mereka betul-betul lihat apa yang mereka pelajari itu, ya, dalam misalnya lihat Borobudur, ya, mereka melihat bahwa apa yang mereka sudah pelajari di kelas sejarah itu betul-betul mereka lihat, ya, itu membuat mereka dapat lebih pintar. Kemudian penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang biasa berlibur dengan orang tuanya mempunyai nilai matematika dan membaca lebih baik daripada mereka yang tidak biasa berlibur. Ya, bagaimana ini bisa terjadi, ya? Ya, dia bisa hitung-hitung kan, sebab kan
kalau keluar berlibur itu kan harus belanja, makan di restoran apa. Jadi mereka tahu itu mengenai keuangan ya Jadi sama-sama. artinya mempraktekkan matematikanya, kemudian bisa melihat banyak tempat, kemudian dikatakan bahwa mereka mempunyai kelas angka kelas Yang lebih tinggi. membaca yang lebih baik, ya. Kemudian apa yang kita dapatkan penelitian daripada psikoterapis ini, Dr. Margot Sutherland. Ya, dia katakan bahwa anak-anak yang sering berlibur dengan orang tuanya mendorong pengembangan fisik, intelek, emosi dan sosial seperti pupuk ya untuk frontal lobe-nya, sehingga mengembangkan kesanggupan untuk fokus, berencana dan berkonsentrasi. Jadi perlu sekali orang tua kalau mau anaknya bisa fokus, anaknya itu bisa konsentrasi, membawa mereka dalam liburan. Nah, sekarang ini kan banyak sekali tontonan-tontonan melalui televisi atau internet dan sebagainya, dan semua kegiatan itu sering menyebabkan anak-anak itu sukar untuk fokus di dalam belajar. Ya. Nah, masa liburan ini sama seperti pupuk membuat dia punya frontal lobe ini, ya, dia punya otak itu bisa berkembang dengan lebih baik, ya, dapat lebih mudah untuk fokus. Baik, keuntungan yang kelima. Keuntungan kelima untuk keluarga mengambil waktu untuk liburan adalah meningkatkan kesadaran sosial pada anak-anak. Penelitian Student Youth Travel Association terhadap guru-guru dan siswa menunjukkan mereka yang biasa mengadakan perjalanan dengan orang tua, bertemu dengan banyak orang dan berbagai budaya menyebabkan dia bisa lebih toleransi, lebih peka kepada orang lain. Dan jadi dapat mengerti kebutuhan orang lain, ya, kemudian dapat lebih menyesuaikan diri dengan orang lain. Saat mereka sudah biasa melihat berbagai macam budaya ya, melalui liburan. Ya, dapat mengekspresikan diri mereka dengan lebih baik. Jadi dia nggak diam-diam, tapi dia lebih suka ngomong, lebih sebab ya sudah biasa ketemu dengan orang lain. Ingat waktu Andrew masih kecil, ya. Andrew masih kecil, dia masih kecil, ya belum sampai 10 tahun dan sebagainya. Kami kebetulan diundang makan oleh rektor Unai pada waktu itu, Dr. Hutagaul, dan ini anak-anak berbicara dengan Dr. Hutagaul. Kemudian langsung apa yang dikatakan oleh Dr. Hutagaul almarhum, ini Andrew nih kayak orang dewasa aja. Orang dewasa aja. Kenapa? Mereka sudah lihat banyak tempat-tempat dan sebagainya. Kami biasa mengambil waktu ke liburan keluarga. Kalau kerja ya kerja keras ya, tetapi kita mempunyai waktu untuk liburan ya, keluarga itu sangat penting sekali. Oke, faktor yang keenam. Ya, keuntungan yang keenam daripada libur bersama-sama dengan keluarga. Ya, kegiatan adventure menumbuhkan keyakinan diri dan konsep diri. Mengadakan perjalanan dan kegiatan liburan keluarga menyebabkan anak-anak mencoba berbagai kegiatan baru yang menambahkan kepercayaan kepada diri sendiri. Oh, saya bisa ski sekarang. Oh, sekarang saya bisa swim. Saya bisa berenang sekarang. Sebab itu kegiatan-kegiatan yang mereka tidak pernah lakukan waktu mereka tidak berlibur. Ya, keyakinan dirinya jadi meningkat. Bisa naik sepeda. Chelsea umur 6 tahun sudah bisa dengan ski. Ya, water ski. Berdiri dia sampai bisa. Waduh, senang sekali dia. Jadi dia mempunyai keyakinan diri. Dia pikir, I can do it, ya. Bukan orang tua saja yang bisa. Saya pun bisa ski. Saya pun bisa dayung sepeda. Dan keyakinan diri itu menyebabkan dia bisa juga untuk belajar, ya. Dia yakin bahwa Tuhan akan memberikan kesanggupan kepada dia untuk sukses dan sebagainya. Jadi pencapaiannya itu akan lebih baik oleh sebab dia mempunyai nilai diri yang lebih baik, ya. 74% dari guru yang disurvey oleh Student Youth Travel Association menunjukkan bahwa liburan keluarga memberikan dampak positif kepada pelajar. 74%. Jadi berarti kalau Anda mau mempunyai anak-anak yang mempunyai cerdas berpikiran, bisa fokus dan sebagainya, berliburlah bersama-sama. Ya, selalu ambil waktu untuk berlibur, jangan hanya kerja-kerja saja. Oke, liburan keluarga menyebabkan anak-anak yang mudah adaptasi. Ya, ini kembali adalah penelitian daripada Student Youth Travel Association, menunjukkan anak-anak yang biasa berlibur dengan orang tua mudah untuk adaptasi dengan orang lain. Ya, sudah banyak bertemu dengan orang-orang lain yang bukan keluarga mereka, dan mereka biasa menghadapi situasi yang tidak diharapkan sehingga menolong mereka untuk lebih mudah mengatasi masalah. Kan dalam keadaan berlibur itu belum tentu selalu bagus kan, ada kadang-kadang pecah ban atau apa. Ya,
mereka bisa mengatasi masalah. Jangan terus langsung jadi depres. Putus asa, Putus ya, asa. dan sebagainya. Oke, faktor yang ke-8, Ya. perjalanan meningkatkan kemandirian Ya. dan lebih bertanggung jawab. Ya. Ya. Mulai kapan? Ya, mulai dari rencana. Dari Jadi- perencanaan. Ya. Jadi rencananya jangan kita punya kemauan sendiri. Kita tanya sama anak-anak, mau kemana? Mau hiking atau mau ke pantai atau mau ke gunung? Bali, Ya, kalau ya. uang artinya keuangan memungkinkan ke Bali. Ya. Ya, jadi dari perencanaan, pelaksanaannya sama-sama, mereka semua harus angkat koper sendiri. Saya ingat waktu masih muda, masih kecil, orang tua saya, mama papa bilang katanya, oke, anak-anak semua dikasih satu koper set ya. Pak barang sendiri. Kalau nggak bawa barang sendiri itu kesalahan kamu. Jadi kami masing-masing harus pak barang kami sendiri. Jadi kita sudah mulai tahu untuk berencana pak barangnya. Dan biasa mandiri. Iya, Apakah mandiri. itu mungkin mencuci pakaian. Pakaian. Jangan harapkan semua ibu yang harus Iya. mencuci. Ya. Kemudian tugas-tugas lain dalam Ya. perjalanan. Jadi anak-anak dilatih untuk mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Ini sangat penting yang dapat dipelajari melalui liburan keluarga. Ya. Oke. Ya. Kemudian faktor yang ke-9. Ya. Keuntungan yang ke-9 daripada berlibur berkeluarga sama-sama itu akan memberikan pengalaman yang lebih valuable, lebih berharga daripada kalau kita kasih kado-kado aja nggak apa, tapi kebersamaan itu lebih berharga pada anak-anak. Banyak yang tidak ambil liburan keluarga sebab keuangan, katanya karena keuangan sempit. Ya, nggak perlu yang mahal-mahal pergi. Kita bisa pergi perjalanan yang simpel Ke aja. kebun binatang aja. Iya, kebun binatang aja pun mau tengok. Atau sama-sama kumpul ya. Ya. Kadang-kadang hanya pergi di belakang rumah misalnya. Ya, piknik ya. Bersama-sama untuk makan piknik sebagai gantinya di meja makan, sekali-sekali makan di Pekarangan di rumah. halaman rumah ya. Taruh tikar, ayo kita makan sandwiches saja atau apa ya. Jadi mereka sambil ngobrol-ngobrol ya. Itu sudah sangat mempunyai waktu yang sangat lebih berharga daripada kasih barang. Jadi perjalanan bersama, melihat tempat baru, bertemu dengan banyak orang dengan budaya berbeda, itu adalah pengalaman yang berharga bagi anak-anak kita. Jadi anak-anak masuk di dalam pikirannya ya sesuatu yang baru. Jadi mereka belajar untuk banyak hal, tempat barunya, keuangannya, bertemu dengan orangnya, jadi secara sosial, jadi semua dapat berkembang. Dan anak-anak menilai bahwa liburan keluarga adalah pengalaman yang berharga. Ya. Ya. Sebab mereka merasa bahwa mereka mempunyai waktu dengan papa mama, dan sebab papa mama tidak selalu sibuk-sibuk terus saja, tapi mempunyai waktu dengan dia dan dengan mereka. Kemudian keuntungan yang ke-10 daripada liburan keluarga adalah kesempatan untuk mengajarkan mengenai uang. Ini money management. Mulai dari perencanaan, perlunya menabung. Jadi mereka juga harus mempunyai kontribusi terhadap liburan keluarga itu dengan memberikan uang dari tabungan mereka, ya. Atau ya ini sekarang kita tabung bersama-sama ya, dan ini adalah untuk liburan. Ya. Jadi yang tidak boleh diganggu-gugat. Oke, jadi ini adalah untuk liburan. Jadi anak-anak belajar mengenai keuangan ya, sampai kepada membuat perhitungan untuk biaya tiketnya, tempat tinggal ataupun makanan dan sebagainya ya. Kemudian atraksi apa yang mau dilihat. Jangan kemauan kita saja, kita harus selalu mengambil waktu untuk kasih input daripada anak-anak. Mau lihat apa? Ya kita mau lihat ya SeaWorld ya, melihat dolphin atau mau lihat ya kalau kebun binatang mau lihat apa? Oh, kita mau lihat dulu apa burung-burung, cendrawasih dan sebagainya. Itu kita ambil input dari anak-anak itu ya. Dan semua ke Disneyland misalnya mereka biarkan mereka sama-sama memilih. Misalnya mereka mau lihat Space Mountain. Beginilah mereka. Wah, mereka senang sekali itu. Naik turun itu. Ya. Kemudian semua memerlukan uang dan anak-anak dapat diajar untuk mempertimbangkannya bersama-sama. Kira-kira uang ini akan cukup untuk kegiatan apa saja. Jadi mereka belajar mengenai masalah keuangan di dalam persiapan untuk liburan. Ya. Ini jadi. Kemudian keuntungan yang ke-11 daripada liburan berkeluarga sama-sama ya. Anak-anak bisa gratis atau dapat diskon. Karena banyak sekali tempat-tempat yang special untuk waktu-waktu tertentu dikatakan diskon untuk anak-anak 25%, 25% atau bisa 40% ya. Jadi atau ada gratis. Ada yang gratis ya. Berbagai tempat atraksi atau tiket perjalanan mempunyai diskon untuk anak-anak hingga biaya yang dikeluarkan tidak sebanyak untuk
orang dewasa. Jadi kita kalau ada planning bersama-sama, tidak selamanya berlibur itu harus keluarkan banyak uang, ya. Cari tempat-tempat yang ada diskonnya. Itu juga menguntungkan untuk ngajar anak-anak untuk mempunyai perencanaan terhadap keuangan mereka. Oke. Kemudian yang ke-12 penting sekali ini, yaitu Anda bisa santai selama liburan. Jadi lupakan itu komputer, oke? Lupakan pekerjaan. Kadang-kadang komputer perlu juga ya untuk melihat atraksi-atraksi mana yang penting. Tetapi lupakan semua kesibukan ataupun pekerjaan kantor dan sebagainya, tetapi full time bersama dan keluarga untuk berlibur bersama-sama. Ya. Ini adalah kesempatan santai. Orang tua tidak perlu khawatirkan pekerjaan atau bisnis. Anak-anak juga tidak perlu takut pelajaran. Sebab ini adalah vacation time, adalah waktu berlibur. Santai menikmati liburan bersama-sama. Itu sangat penting bagi anak-anak kita. Oke, kemudian waktu yang ke-13, Anda ingin bertindak seperti anak-anak lagi. Suasana berbeda saat di rumah kan, ataupun di kantor dan sebagainya. Kalau Anda seorang manajer, mau tidak mau harus menunjukkan bahwa Anda mempunyai pengaruh dan kata-kata dan sebagainya. Ada wibawanya. Tetapi orang dalam masa liburan ini, Anda sebagai orang tua bisa bermain dengan anak-anak dan merasa seperti anak-anak ya. Kadang-kadang lempar-lempar pasir, ayo, lari-lari ya bersama-sama. Dan ya orang tua pun jadi awet muda ya. Makanya nggak boleh terlalu tua punya anak ya, supaya masih bisa lari-lari, bisa kejar-kejaran. Ya, saya pernah ingat ada satu teman yang mengatakan, waduh, dia sama cucunya itu aktif sekali lari-lari. Dia bilang, aduh, saya sampai engos-engosan juga. Tapi itu untuk cucu. Ini kalau umpamanya kita sebagai orang tua, plan parenthood itu jangan sampai ditangguhkan sampai terlalu lama, sebab nanti anak-anaknya sudah lahir, dia sudah terlalu tua sampai tidak bisa lagi main-main seperti anak-anak ya. Oke. Jadi kemudian faktor yang berikut adalah liburan keluarga akan memberikan memori yang berharga. Tidak bisa terlupakan. Tidak akan pernah terlupakan. Ya, inilah penelitian daripada Family Holiday Association. Apa hasilnya? 49% responden mengatakan bahwa waktu paling berharga dan memberikan memori terindah bagi mereka adalah liburan keluarga. Kan enak waktu itu, santai-santai ya. Oke. Jadi memori yang tidak bisa terlupakan sampai sekarang ya. Anak kami Andrew sudah meninggal, tapi kami tidak pernah bisa lupa waktu kita pergi cruise ke Kanada. Jadi itu memberikan kenangan kepada orang tua dan juga kepada anak-anak, tidak bisa akan lupa ya. Cruise ke Bermuda, ke Alaska, ya. Itu bersama-sama dengan pasangan mereka masing-masing setelah mereka menikah ya. Andrew dengan Alicia dan Andrea dengan Patrick, sama-sama kita pergi, jalan-jalan sama di Alaska, lihat juga itu dolphin dan sebagainya. Itu satu pengalaman yang nggak bisa dilupakan. Ya. Oke. Sepertiga menyebutkan mereka tidak pernah melupakan liburan keluarga. Menyenangkan sekali. Malah seperempat menyebutkan mereka dapat mengatasi stres dengan liburan keluarga. Jadi kita perlu ingat, kalau kita mau anak kita jadi lebih fokus, anak kita lebih bisa bergaul, bisa lebih pintar dan sebagainya, ambil waktu untuk berlibur bersama-sama. Oke, jadi kembali mengenai masalah berlibur ini, kebetulan itu slide yang terakhir ya. Oke, jadi yang kita coba yang kita harus ingat daripada liburan keluarga ini adalah bahwa orang tua tetap menyusun waktu atau menjadwalkan waktu untuk keluarga. Oke. Jadi liburan kita harus ingat tentang kegiatan mingguan. Oke, kegiatan mingguan artinya ada satu hari khusus dengan Tuhan dan juga bersama dengan anak-anak, keluarga, ke gereja bersama-sama, itu adalah satu hal yang baik. Atau mungkin hari Minggu bersama-sama dengan anak-anak dan sebagainya, itu sangat penting sekali. Kemudian harus ada waktu, mungkin 1 bulan sekali kita mempunyai kegiatan bersama-sama. Kemudian coba setiap tahun ada waktu, bisa 1 minggu atau 2 minggu bersama-sama untuk keluar sesuai dengan keuangan, tetapi tidak perlu harus terlalu mahal sesuai dengan keadaan keuangan, tetapi mengambil waktu untuk liburan penting sekali. Dan waktu di mana sang anak-anak ikut memberikan usulan orang tua juga mendengarkan usulan anak.
dan sama-sama mungkin mempunyai persetujuan, mufakat bersama-sama. Oke, sekarang kita tidak usah lagi makan-makan di restoran ya. Untuk sementara kita akan sisihkan dana untuk liburan bersama-sama. Jadi itu satu perkara yang sangat penting sekali. Ajar anak untuk manage money. Untuk manage money, manage dia punya Keuangan. waktu ya, dan itu semua bermanfaat dan jadi pengalaman tidak bisa terlupakan. Pada saat kita masih hidup di dunia atau salah satu sudah meninggal sekalipun ya, kita tidak akan bisa lupa. Ya, kami Desember yang lalu, Februari yang lalu kami mengadakan satu liburan cruise misalnya dari Italia menuju sampai ke Dubai ya, dan kami punya ipar bersama-sama dengan kami. Sekarang ipar kami meninggal sudah mendahului kami oleh sebab COVID, tetapi kami tetap punya kenangan yang manis ya bersama-sama. Jadi kembali ya, kenangan yang tidak bisa terlupakan. Ya. Mudah-mudahan kita boleh selalu mengambil waktu untuk liburan keluarga. Pembahasannya sangat menarik. Saya setuju tuh, pendeta dan ibu pendeta, karena kami memang waktu, ini sedikit cerita, waktu anak-anak masih kecil kami jalan-jalan liburan keluarga, kami suka sekali merekam kegiatan liburan itu. Itu sangat berguna sekali sekarang. Jadi pada waktu kita ada waktu senggang, kita putar, itu anak-anak selalu suka ketawa-ketawa kita sama-sama. Jadi memang liburan keluarga itu memang kata kuncinya menimbulkan kenangan yang indah ya. Betul. Mempererat hubungan antara orang tua dan anak-anak. Wah, saya setuju sekali. Betul itu. Dan kita yang biasanya dengan rutinitas pekerjaan, refresh ya, benar-benar fresh. Iya, betul. Refresh. Disegarkan. Ya. Jadi memang semangat lagi untuk bekerja. Baik, sebelum kita masuki ke sesi 2 ke ruang tanya jawab, kita akan mengikuti yang satu ini.
dosa, dosa engkau dan aku. Kembali lagi dalam acara Obsesi Hati, dan kita akan segera saja masuk ke ruang tanya jawab. Saya akan bacakan pertanyaan pertama pendeta dan ibu pendeta yang sudah masuk ke tim Hope Channel. Pertanyaannya adalah, berapa lama atau berapa hari liburan keluarga yang ideal? Oh, ini singkat pertanyaan tapi bagus sekali. Silakan pendeta dan ibu pendeta. Kami anjurkan supaya selalu ada paling sedikit satu hari dalam seminggu, ya. Itu yang baik, yaitu ada waktu bersama-sama dan keluarga, kegiatan bersama-sama, ya. Kemudian setiap tahun perlu untuk liburan keluarga, ya, paling sedikit 1 minggu, ya. Itu atau kalau bisa untuk 2 minggu itu jauh lebih bagus, tergantung kepada keadaan dan bagaimana pekerjaan daripada masing-masing. Tetapi ini boleh menjadi satu masa yang sangat penting sekali untuk anak-anak dalam pengembangan kerohanian, pengembangan tabiat ataupun pengembangan fisik, mental dan rohani daripada anak-anak itu. Jadi perlu paling sedikit waktu seminggu ataupun 2 minggu, ya, untuk liburan keluarga. Ya. Kalau bisa lebih lama, misalnya summer mengadakan satu perjalanan bersama-sama yang jauh, ya, itu jauh lebih bagus. Prinsipnya tergantung kepada waktu yang dimiliki oleh masing-masing. Ya. Prinsipnya adalah waktu keluarga itu adalah lebih lama, lebih bagus. Oke, terima kasih jawabannya. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya. Saya dan keluarga mempunyai komitmen bahwa setiap akhir pekan adalah waktu khusus untuk keluarga, atau waktunya saya, istri, dan anak-anak untuk mempunyai waktu bersama. Bila ada acara, kami akan hadir bersama-sama, atau keluar kota dan liburan bersama-sama. Apakah kegiatan ini cukup, atau harus tetap menyediakan waktu atau cuti untuk liburan keluarga? Silakan pendeta. Mingguan sudah ada, bagus. Sudah ada mingguan bagus, dan ada bagus direncanakan juga untuk tahunan. Tetap ada, ya, berarti ya. Hanya weekend saja, ya. Tetapi untuk tahunan mengadakan perjalanan bersama-sama kembali tergantung kepada suasana keuangan, tetapi uang jangan membatasi untuk waktu keluarga, ya. Jadi mungkin pergi ke tempat yang jauh lebih murah, ya, lebih dekat, namun suasana yang baru menyebabkan suasana yang baru yang memberikan kesegaran kepada semua anggota keluarga. Ikatan keluarga akan lebih dipererat kalau bersama-sama. Baik, terima kasih jawabannya, pendeta dan ibu pendeta. Pertanyaan yang berikut. Suami saya seorang sales manager, di mana kalau kami sedang liburan keluarga, dia tidak bisa tidak harus menerima telepon dari customernya.
sehingga menyebabkan liburan keluarga menjadi terganggu. Apa nasihat pendeta untuk suami saya? Oh. Silakan pendeta. Keluarga waktu libur ya libur, jangan dibawa-bawa pekerjaan. Itu sama Jadi saja. Anda pemecahannya sebelumnya Anda sudah sampaikan kepada customer atau kepada bos atau Ya, I'm taking vacation. saya akan berlibur ya. Ini saya tadi hari yang kemarin kami berada di Maryland, oke. Dalam kunjungan ke Maryland itu, ya ada seorang yang membantu ya panti asuhan, ya, dan kami akan berikan cek kepada General Conference, ya, satu jumlah yang cukup besar, ya, yaitu bantuan daripada seorang teman saya, mantan sekretaris saya, oke. Kemudian saya mau berikan kepada seorang di GC. Kemudian waktu saya kirim email yang dikatakan kami berlibur dari tanggal Sekian sampai sekian. Jadi sudah berlibur sekarang. Kami baru akan masuk pada tanggal Januari 4. Ya. Jadi ada diumumkan. Jadi dia sudah sampaikan lebih dahulu, ya. Jadi kami tidak email kami bagaimanapun banyaknya tidak akan dibaca, ya. Sebab masa untuk berlibur. Jadi Anda sampaikanlah kepada mereka, customer, bahwa pada tanggal sekian sampai tanggal sekian kami sedang berlibur, itu kami harapkan tidak akan diganggu. Tapi kalau ditulis di situ, di email itu, ada kan automatic response-nya itu. Ya, jadi bisa bilang we are having vacation, kita kena. Jadi email Anda akan saya jawab segera setelah saya pulang. Jadi anak-anak pun tahu bahwa memang itu waktu dengan mereka, bukan kalau angkat telepon lagi dan apa semua ya berdoai sama aja. Bukan liburan, ya. Menunjukkan kepada anggota keluarga mereka anak-anak dihormati. Itu penting. Dihormati. Anak-anak itu sangat penting untuk orang tua. Oke, terima kasih banyak jawabannya Pendeta dan Ibu. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara merubah kebiasaan suami saya yang suka berubah pikiran, padahal sudah diputuskan keluarga akan berlibur ke satu tempat? Oh. Silakan Pendeta. Jadi mungkin maksudnya sudah diputuskan keluarga libur ke Lombok, tiba-tiba udah mau hari H, kita ke jalan-jalan ke mall aja lah, katanya. Suka berubah pikiran. Kecewa kan? Kecewa keluarga semua. Anggota keluarga kecewa. Pastinya. Ya, kecewa. Tapi kalau jalan-jalan ke mall, itu kan waktu keluarga bersama-sama ke mall, makan bersama-sama di luar, itu pun termasuk waktu keluarga. Ya, hanya yang diputuskan nggak boleh dirubah. Yang diputuskan kita akan rencana untuk ke Bali, ya, misalnya akan pergi ke Bali, ya. Kemudian kalau misalnya sang suami merubah pikiran, ya, langsung ya sang istri bicara dulu kepada sang suami, ya, ingat loh, anak-anak sudah menantikan ini. Ya. Bagaimana mereka merasa pandangan mereka kepada orang tua, kepada bapak, ya, yang bertukar pikiran, yang tidak menepati janji. Jadi kalau gitu janji itu tidak perlu untuk ditepati. Ini adalah satu pendidikan yang tidak baik yang mengajarkan mereka untuk tidak jujur. Ya. Jadi artinya kalau janji tidak ditepati itu kan adalah sama seperti membohong. Oke. Nah, jadi sampaikan kepada sang suami, ya kita tidak mau mengajar anak kita bohong. Kita tidak mau mengajarkan anak untuk tidak bertanggung jawab. Kita mau menghasilkan anak-anak yang bertanggung jawab. Mayolah, ya apa masalahnya sih? Kenapa harus rubah pikiran? Ya, coba kalau misalnya itu adalah hal yang penting sekali. Bagaimana cara menyelesaikan tentang masalah tersebut supaya jangan rencana itu dapat dirubah. Ya. Jadi tetap diikuti rencana yang sudah direncanakan bersama-sama supaya anak-anak tetap belajar melihat orang tua yang jujur, bertanggung jawab, dapat dipercaya, ya, dan mereka pun tetap juga menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Dia bisa lihat bahwa ini orang tua menghormati keputusan bersama dari keluarga. Kalau tidak dihormati, itu juga satu pelajaran. Sebab ingat, setelah kita katakan bahwa children learn by modeling. Jadi kalau kita modelingnya jelek,
anak itu akan ikut juga begitu. Oke. Oke, terima kasih jawabannya, Pendeta dan Pendeta. Pertanyaan berikut. Kami keluarga yang sederhana dengan income yang pas-pasan. Apa saran pendeta agar kami juga mempunyai kesempatan seperti keluarga yang mampu untuk melakukan liburan keluarga? Oh, ini bagus juga nih pendeta. Karena tidak semua orang kan mampu ya. Mungkin ada tips Iya. atau saran. Silakan pendeta, Ibu Pendeta. Oke, yang penting kembali kami sampaikan tadi bahwa tidak selamanya Selalu harus yang mahal, ya. ya. Tidak perlu harus pergi yang mahal, tidak perlu harus pergi ke Bali ya. Kalau ke Bali tidak bisa ya pergi ke Borobudur. Kalau misalnya tidak bisa juga ke Jogja, misalnya mungkin tetap di dalam kota, ya, tetapi pergi kebun binatang. kebun binatang, atau waktu untuk bersama-sama main-main lari-lari di rumah. Jadi berlibur itu bukan tidak selamanya harus pergi keluar kota, tetapi bisa berada di rumah masing-masing, oke? Tetapi ya mungkin seperti disebutkan tadi, misalnya pergi ke luar rumah, ya pasang tikar, ya makan bersama-sama di sana, atau pergi ke taman, ya di mana ada taman bunga, kita bisa lihat juga ada taman bunga, ya dan sebagainya. Kemudian kita berpiknik, ya. Jadi tidak harus, ya, yang mahal-mahal, ya. Yang penting ada waktu bersama-sama untuk rileks. Itu adalah lebih penting, ya. Waktu kebersamaan itu yang sangat penting. Oke. Sebelum masuk ke pertanyaan berikut, saya jadi ada pertanyaan pendeta. Bagusnya dalam menentukan satu tujuan liburan wisata itu cukup orang tua saja atau kita libatkan anak-anak untuk boleh memberikan pendapat mau pergi liburan kemana gitu? Atau gimana pendeta? Dan pendeta? Itu harus keluarga bersama-sama yang menentukan. Sebagaimana kita terangkan tadi bahwa input daripada anak-anak juga harus kita pertimbangkan. Oke, jadi ditanyakan kira-kira kemana kita akan pergi, ya. Kemudian usulan, oh ini mau ke Jogja, ini mau ke Bali, kemudian yang lain mau ke kampus Unai. Oke. Jadi kita lihat kemudian sesuai dengan keuangan, nampaknya yang ke kampus ke Unai inilah yang paling bagus. Yang paling bagus, ya. Senang bersama-sama dengan anggota keluarga dan sebagainya, dengan family dan sebagainya, dan ringan biayanya, ya. Tetapi ini satu perkara yang dirundingkan bersama-sama. Tetapi waktu pergi ke kampus Unai itu bagaimana kalau pergi juga ke Tangkuban Perahu? Ayo, ya ke Tangkuban Perahu atau ke Ciater, ya kita pergi untuk naik ke Tangkuban Perahu, tetapi kita akan makannya sama-sama di Ciater, misalnya. Jadi itu ada hal yang dirundingkan bersama-sama. Oke, ada atraksi apa di sana? Oh, di sana ada main ayun-ayunan. Oke, kita main sama-sama. Jadi itu adalah satu perkara yang bisa dirundingkan sesuai dengan biaya. Ya, kalau tidak memungkinkan untuk keluar kota, bisa di dalam kota, tetapi pergi ke park, taman bersama-sama yang kan banyak park yang tidak perlu mengeluarkan biaya, tetapi bisa boleh makan bersama-sama di sana, ya. Dan sebagainya. Pokoknya ada time together, ada sama-sama dengan keluarga untuk keluar, apakah simple-simple aja. Iya, bawa pakai tikar aja anak-anak tuh seneng itu makan sama-sama. Iya, atau main games bersama-sama. Jadi kembali sesuai dengan pertanyaannya, jangan hanya diputuskan oleh sang bapak, tetapi bersama-sama dirundingkan dengan bapak, ibu, dan anak-anak. Ya, sedangkan anak-anak kami waktu itu ya masih belum ada punya cucu ya. Andrew, Alicia, Andrea, dan Patrick, kita berunding bersama-sama. Mau kemana? Mau ke Alaska? Oh enggak, mau ke sini. Jadi keputusannya enak kan, keputusan bersama, bukan kemauan kita aja. Jadi anak-anak pun merasa bahwa mereka direspek, dihormati oleh orang tua. Kami ingat satu waktu kita bawa anak-anak ke rundingan kemana? Ke Bermuda, ya. Kemudian Bermuda, ya. Kemudian kami naik skuter. Jadi
Saya digonceng oleh Andrew. Kemudian saya gonceng Andrea. Oke, main-main skuter bersama-sama. Dia Ya. anak muda. Itu satu kenangan ya, yang sangat menyenangkan. Jadi family bonding itu, ikatan keluarga itu sangat erat jadinya. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya, untuk liburan keluarga, apakah sebaiknya mengajak orang tua? Bagaimana pendapat pendeta dan Maksudnya ibu? apakah boleh ajak orang tua atau mertua gitu untuk Iya. liburan keluarga? Gimana bagusnya itu pendeta? Bisa ya. Saya rasa itu satu hal yang sangat baik ya. Mempererat hubungan. Mempererat hubungan juga dengan Oma-opa. ya, oma-opa ya. Jadi di samping hubungan dengan orang tua itu adalah satu perkara yang baik untuk berlibur bersama-sama ya. Kami ingat waktu orang tua kami masih hidup, mereka bawa kami untuk pergi misalnya ke Eropa bersama-sama dengan cucu ya, dan sebagainya. Kadang-kadang kita pergi ke Prapat ya, Sumatera Utara ya, dari waktu itu di Medan ya, jadi kita ke Prapat dekat, tetapi berlibur bersama-sama ke Brastagi ya, Dengan opa-opa, dengan opa-opa, anak-anak, dan bermain bersama-sama. Itu adalah satu hal yang bagus, mempererat ikatan keluarga ya, dan mereka pun menjadi sayang sama opa dan oma dan sebagainya. Iya. Oke. Baik, terima kasih. Oke, pertanyaan berikut ini sebenarnya pertanyaan yang belum sempat kita jawab, pendeta, pada waktu episode mengenai komunikasi dan kemarahan. Karena pada waktu itu banyak sekali pertanyaan. Jadi sepertinya ada hutang, kita tanda kutip, karena kita belum jawab, ada pertanyaan dari pemirsa. Jadi kita akan masuk ke pertanyaan itu, dan mudah-mudahan kita bisa habiskan semua pertanyaan dari episode pada waktu itu. Saya langsung aja supaya cepat. Apa tips untuk suami tidak marah-marah di depan anak-anak kepada istrinya? Waduh, bener juga ini. Kadang suami suka marah-marah, nggak nahan emosi di depan anak-anak, dimarahin istrinya. Wah, silakan pendeta, Ibu Pendeta. Jadi oleh sebab ini bicara tentang liburan keluarga, maka ajak saja sang suami untuk berlibur. Jadi kalau sang suami marah-marah, ya, Stres itu maka mungkin. itu stres ya. Jadi dia harus liburan, terlalu banyak pekerjaan. Tetapi supaya jangan marah-marah di depan anak-anak, ya, sang istri lah berbisik kepada sang suami, kalau marah begitu, ya, jangan di depan anak-anak. Iya, kita mesti satu front ya. Supaya kita tidak mau bahwa anak-anak akhirnya jadi tidak hormat ya, kepada mama atau kepada papa ya, sebab marah itu seperti hebat ya, menunjukkan kekuasaan, tetapi itu adalah suatu kelemahan ya, bahwa sang papa tidak bisa mengekang diri, dan itu adalah satu pelajaran Untuk anak-anak, untuk juga belajar marah-marah, dan marah-marah nanti kepada istrinya istri atau kepada suami. Jadi kalau misalnya tetangga ataupun misalnya kita sebutlah ya, calon istri atau calon menantu mendengar bahwa ini sang suami selalu marah-marah kepada mamanya, kepada ibunya ya, Jadi daripada takut. pacarnya, takut nanti saya juga dibikin Marah-marah begitu ya. Oke, semua ini adalah bersifat sesuatu hal yang kita harus ingat bahwa masalah pendidikan ya, apa yang kita buat itu merupakan satu pendidikan. Modeling. Ini yang kita sebut informal curriculum. Tidak formal, tetapi adalah satu kurikulum yang menyebabkan orang belajar ya. Belajar, anak-anak belajar dari orang tua untuk perkara yang negatif ya. Kalau sama seperti tadi dalam soal sang bapak merubah acaranya, tidak jadi libur, itu pun satu pendidikan kepada anak-anak untuk tidak usah bertanggung jawab. Ya. Jadi kalau kita mau menghasilkan anak-anak yang bertanggung jawab, ya, kita harus lebih dahulu tanggung kita jawab. harus menunjukkan tanggung jawab. Jadi kalau kita tidak mau anak-anak juga marah kepada pasangannya dulu atau kepada orang lain dan tetap menghargai orang tua kepada papa mama, maka kita tidak boleh menunjukkan suatu kemarahan di depan ya, anak-anak. Oke, terima kasih banyak untuk tipsnya. Pertanyaan berikutnya, sejauh mana kita mengkomunikasikan sesuatu kepada pasangan kita
Karena kadang ada sesuatu yang apabila kita ceritakan, justru pasangan kita menjadi marah. Padahal itu bukan hal penting-penting banget. Oh, marah nggak jelas lah istilahnya ya. Silakan pendeta dan Ibu. Ya, kalau kami pendapat bahwa hubungan Harus terbuka. suami istri ini harus terbuka, ya. Nggak ada rahasia. Keingat dia punya piramida, ya, Komunikasi. daripada komunikasi, ya, maka yang paling dalam itu adalah ya openness, ya. Jadi keterbukaan, tidak ada rahasia, kecuali kita punya hubungannya itu hanya seperti dia punya kerucutnya di atasnya itu yang disebut klise, ya. Apa Jadi kabar? hanya Apa apa ini? kabar, apa jadi sesuatu komunikasi yang sederhana. Sangat ya. dangkal. Kadang-kadang mungkin hanya report, tetapi ada yang perlu ikut dengan emosi dan perasaan, ya. Tetapi kemudian yang terbaik dalam komunikasi itu adalah keterbukaan segala sesuatu, ya. Nah, jadi untuk menunjukkan keterbukaan, jadi perkara-perkara tunjukkan, ya, kalau misalnya itu bisa menyebabkan suatu hal yang menyebabkan marah, ya mungkin tanya, kenapa ya ini aja marah? Mungkin ada sesuatu, ya, yang menyebabkan sesuatu hal itu bisa menimbulkan kemarahan, dan biarlah dia secara terbuka untuk menyampaikan kenapa sampai dia marah, ya. Mungkin kena pola sentralnya. Ya, mungkin dia mengingatkan kepada masa kecilnya, atau mungkin juga dia kurang tidur tadi malam, ya, atau mungkin baru saja dimarah oleh bos, ya. Jadi dia gampang sekali marah untuk sesuatu perkara yang kecil, ya. Jadi kalau itu masalahnya, ya mungkin sudah harus tunggulah waktunya, ya, pada saat dia tidak terlalu peka, oke. Jadi makanya ada salah satu prinsip dalam komunikasi adalah menghormati waktu kedatangan. Jangan orang baru datang langsung melapor, wah ini anak kita sudah melakukan kenakalan dan sebagainya, kemudian sang bapak yang kebetulan baru saja dimarah sama bosnya langsung dia ambil ikat pinggang, langsung pukul anaknya tanpa tanya lebih dulu. Jadi langsung emosi, ya. Jadi sang ibu atau istri harus bijaksana kapan untuk menyampaikan, ya, kemudian sampaikan dengan bijaksana lah. I statement. Ya, I statement. Oke, terima kasih. Pertanyaan berikut. Pendeta mau tanya, bagaimana menghadapi pasangan yang sering ngambek nggak jelas? Kita dicuekin, padahal kita nggak tahu karena apa. Maksudnya salahnya apa nggak tahu, tapi dicuekin. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya balas dengan diam saja? Soalnya kalau ditanya, dia diam juga, diam terus. Nah, gimana ini pendeta? Dan pendeta, silakan. Ya, ini komunikasinya nggak terbuka ini. Jadi kita sudah pernah bahas jangan gunakan ya silent treatment, ya, memperlakukan orang, ya, jadi marah dengan cara diam, ya. Jadi ini adalah satu perkara yang tidak baik. Kemudian saya rasa sang istri, ya, harus berterus terang katakan, ya, ini kecewa melihat, ya, katakan saya kecewa loh, ya. Kok didiamin terus? Kita mau rumah tangga kita berjalan dengan baik, ya. Kalau misalnya ada satu hal yang tidak disenangi, ya sampaikanlah dengan terus terang, ya. Bagaimana saya bisa tahu kalau orang diam-diam melulu, ya. Gak bisa dibaca hati orang, kan, kalau diam. Ya, kalau meneng-meneng wae, ya. Diam-diam aja kita dapat. Jadi kalau ada yang tidak ini, ya, tidak ada suatu perkara yang tidak senangi, sampaikanlah supaya kita bisa adakan perubahan, ya, perubahan bersama-sama, ya. Dan mungkin ini adalah satu perkara yang harus dipupuk, ya. Jadi jangan dibiarkan terus menerus, ya. Jadi kita harus cepat atasi. Jadi kalau misalnya waktu pengantin baru sudah mulai dia marah dan dia diam-diam, ya, sudah mulai katakan, loh, ini satu perkara yang harus kita hindarkan dalam rumah tangga kita. Sebab bagaimana kita bisa mengetahui punya perasaan kalau hanya diam, ya, gitu. Communicate. Jadi belajar untuk berkomunikasi. Ya. Oke, terima kasih banyak untuk tipsnya. Pertanyaan berikutnya, bisa nggak kita marah
Kalau menasihati istri nggak didengar-dengar juga, apa yang harus saya lakukan? Terima kasih. Emosi naik darah ini kalau kayak gini. Silakan pendeta dan ibu. Wah, kalau marah ya nggak akan kesampaian. Tapi bisa kita bilang dengan I statement, jangan pakai dengan marah, you get nowhere with anger. Ya. Jadi kalau marah, ya, saya katakan boleh marah tapi tidak perlu harus emosi. Ya. Jadi katakan saya marah loh. Ya. Ya. Soalnya Saya sudah marah. bicara, Saya nggak sudah mendengar. katakan ya berulang-ulang tetapi tidak didengar. Ya. Jadi saya ini marah loh. Jadi terus katakan. Ya. Jadi Anda menunjukkan bahwa Anda mempunyai kemarahan tetapi marah yang dapat dikekang. Oke. Jadi katakan dengan terus terang ya, saya merasa Kecewa. ya. Saya merasa kecewa. Oleh sebab saya sudah sampaikan ya bahwa ini ada satu tindakan yang tidak baik, misalnya belanja terlalu banyak ya yang tidak perlu ya dibeli ya. Jadi terus ulang-ulang. Kemudian katakan saya sudah sampaikan dan saya marah kok. Tetapi tidak dengan emosi ya. Dan saya harapkan bahwa kita untuk memupuk kita punya rumah tangga yang baik ya, kita perlu setujui dan mengikuti apa yang kita telah setujui bersama-sama. Ya. Jadi marah tetapi tidak emosi. Dan istrinya pun bisa mendengarkan bahwa memang dia sudah menyatakan perasaan bahwa dia kecewa karena nggak didengar. Jadi ini soal komunikasi lagi. Ingat, komunikasi adalah problem yang sering terbesar terjadi dalam keluarga. Jadi harus disampaikan. Baik, terima kasih. Memang komunikasi ini jadi biang masalah kalau nggak lancar ya. Saya bisa bayangkan. Iya. Saya bisa bayangkan tuh kalau istri dikasih tahu nggak dengar-dengar, wah tuh emosi tinggi tuh. Oke, terima kasih pendeta dan ibu pendeta. Pertanyaan berikut. Apakah tidak menjadi masalah apabila kita lebih banyak mengalah ketika pasangan kita marah? Karena bisa jadi pasangan kita jadi terbiasa marah. Dia berpikir kalau kita akan selalu mengalah. Oh, pasangannya dia pasti mengalah, marah aja terus. Wah, gimana nih pendeta ibu pendeta? Kalau Anda mengalah, ya, Anda katakan terus terang, ya, katakan terus terang. Saya mengalah sekarang dong, ya. Tapi bukan berarti bahwa Saya bisa terima. bahwa saya menerima ini, atau bukan berarti bahwa sayang ini benar. Ya, panggil siapa? Sayang atau honey, ya, atau sweetheart, ya, atau kekasih, ya. Bukan berarti benar, ya. Tetapi saya mengalah sebab saya tidak mau bertengkar. Ya. Jadi ya kita akan berundingkan kembali ya pada saat suasana lebih baik. Ya. So prinsipnya tidak boleh marah saat berdua. Ya, ingat kami yang pernah katakan jangan berteriak kecuali rumah terbakar. Ya. Jadi sampaikan juga dengan terus terang ya bahwa mengalah. Ya, tetapi saya tetap tidak sependapat tentang ini. Ya, saya tetap tidak sependapat. Ya, tetapi biarlah kita bicarakan lagi kemudian. Ya. Jadi suami tahu bahwa istri mengalah oleh sebab istri bisa mengekang dia punya kemarahan. Ya. Dan bukan berarti bahwa dia salah dan dia tidak bisa mengambil itu kesempatan sebagai satu hal untuk diinjak-injak, untuk menginjak-injak istri, tidak. Ya, tetapi dia tahu bahwa ya, pendapatnya itu tidak benar, artinya tidak disetujui oleh istri. Oke, terima kasih pendeta. Pertanyaan berikutnya, kan dibilang padamkan amarahmu sebelum matahari tenggelam. Kalau pertikaian itu terjadi pas malam sudah mau tidur bagaimana? Sedangkan tidak mudah mau menyelesaikan satu pertikaian. Ini yang salah, berantemnya malam-malam harusnya sebelum waktu sore. Jadi, silakan pendeta ibu pendeta. Jadi prinsipnya sama. Ya, yaitu untuk menyelesaikan perbedaan pendapat ataupun pertengkaran secepat mungkin. Ya, jadi kalau dalam keadaan yang demikian, ya
katakan ya bahwa ya kalau kita tetap baku marah, kita tidak bisa tidur ini sekarang. So insomnia Sudah nanti. insomnia, ya. Jadi kita teruskan besok ya, pokoknya kita tetap sayang ya, ya kita tetap saling menyayangi ya. Jadi tidur dan coba lupakan akan semua itu ya. Kemudian pada besoknya ya Baru diselesaikan. dirundingkan bersama-sama ya apa sebetulnya yang menjadi permasalahan itu. Oke. Oke, terima kasih. Pertanyaan berikut. Wah, dia langsung kutip ayat Alkitab ini. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Pertanyaannya, sejauh mana istri tunduk kepada suami, pendeta? Makasih atas jawabannya. Tuhan berkati. Silakan pendeta, Ibu Pendeta. Ini nampaknya dia kutip, tapi tidak sepenuh. Nggak full. Apa katanya? Nggak full dikutipnya. Tunduklah kepada suamimu seperti. Iya, setengah-setengah dia kutip. Tunduklah kepada suamimu seperti Kristus, kan? Nah, Ya, tunduk kepada Kristus. Kristus. Ya. Jadi, Anyway, ini satu perkara yang sangat penting ya, bahwa kita artinya tunduk itu artinya menghargai, ya, menghormati. Tetapi kalau misalnya ada perintah daripada sang suami yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya, maka itu satu perkara yang perlu untuk dirundingkan bersama-sama. Saya rasa tidak tepat. Misalnya istri mengetahui bahwa hari Sabat adalah satu hari yang harus dihormati dan harus pergi untuk berbakti. Kemudian sang suami marah, ya, dan sebagainya, dan katakan bahwa saya seperti di dalam Alkitab, ya, Kisah 5 ayat 29, kita harus tunduk kepada Tuhan, menurut kepada Tuhan lebih daripada manusia, ya. Maka ya, dan ini kehendak Tuhan. Bagaimana kalau kita ke gereja sama-sama yuk, ya, daripada kita bertengkar, kita ke gereja aja sama-sama. Jadi supaya suami juga bisa mendapatkan berkat. Nah, jadi berbicara mengenai tunduk itu artinya menghormati selama tidak bertentangan dengan Tuhan. Jadi kehendak Tuhan adalah sesuatu perkara yang utama yang harus yang diikuti oleh para istri ataupun suami. Oke, terima kasih banyak untuk jawabannya. Pertanyaan berikutnya, selamat malam, saya dari Kota Batu, saya mau bertanya, bagaimana jika kita menghadapi orang yang mudah baper maksudnya bawa perasaan ya, terbawa perasaan atau tersinggung. Seperti jika kita menyampaikan saran yang baik kepadanya, tetapi orang tersebut malah menerimanya selalu yang negatif kepada kita, dan orang tersebut lebih tua dari kita. Dan apakah ini salah satu penyakit emosional? Terima kasih. Sepertinya bukan suami istri kayaknya ini, pendeta. Ya. Kepada orang yang lebih tua, Kayaknya, ya. ya. Ya, kadang-kadang orang yang lebih tua, ya, sensitif, lebih sensitif, kemudian merasa bahwa dia punya banyak pengalaman dan dia mengetahui banyak, ya. Maka kalau misalnya disampaikan dengan cara yang kurang bijaksana bisa membuat dia tersinggung. Sebab itu haruslah diberikan dengan cara yang sederhana, artinya dengan bijaksana. Ya. Misalnya dalam bentuk bertanya, ya, bagaimana pendapat siapa ini orang tua, misalnya opung, tentang ini, ya, bagaimana pendapat, ya, sesuai. Kemudian kalau kita lihat kepada berbagai macam penelitian bahwa inilah suatu cara yang terbaik loh, ya. Jadi sampaikan, ya, apa yang disampaikan juga oleh berbagai macam hasil-hasil penelitian atau mungkin pendapat Anda. Saya merasa, ya, bahwa ini adalah suatu hal yang dapat kita pertimbangkan bersama-sama, misalnya. Nah, jadi satu hal yang kita harus hindarkan adalah sifat untuk coba menggurui. Ya. Jadi bahwa ini, ya, kamu harus buat begini. Ya. Mungkin saya coba buat satu diagram. Mungkin ada hubungan itu, ya, anak dengan anak, antara begini, ya,
seperti adult dengan parent, ya, atau child. Ya. Oke. Bisa lihat ini. Kadang-kadang kita bertindak, ya, kepada anak-anak, ya, seperti parents, ya, atau kita juga parents, jadi misalnya mother and father, ya, kita seperti bertindak seperti komunikasinya seperti istri itu adalah seperti anak kita, ya. Harus kadang-kadang kepada orang tua juga, ya, oh itu salah opung, harus begini. Jadi Kita anggap opung sebagai anak. Jadi kita seperti anak, ya. Jadi ya, parents, ya. Yang kita harus pikirkan adalah kita bertindak sebagai adult, Ya. ya. Jadi kita berkomunikasi dengan termasuk kepada anak kita, ya. Jadi katakan bagaimana pendapatmu tentang ini, ya. Nah, kalau kemudian diberikan pendapat, nah coba lihat bagaimana cara sesuai dengan pengalaman, mungkin cara ini yang terbaik, ya. Jadi dalam bentuk pertanyaan, ya, kemudian tidak langsung coba menggurui, ya, tetapi sesuatu perkara yang memberikan pandangan. Oke. Jadi kalau misalnya dengan cara ini, saya rasa orang yang cepat tersinggung tadi, ya, akan Bisa terima. lebih mudah untuk menerima, sebab tidak dianggap sebagai menggurui, tetapi dianggap sebagai satu ide, ya, pandangan, ya, dan dalam bentuk pertanyaan dan sebagainya. Jadi kalau misalnya dalam bentuk pertanyaan dan ini diberikan data, ini kalau misalnya dia tidak mau terima, ya terserah kepada dia, bukan? Ya. Tetapi paling sedikit dia tidak akan tersinggung oleh sebab kita memberikan suatu pandangan secara orang dewasa. Mungkin kita harus bicarakan lain kali bagaimana komunikasi, ya. Parent dengan parent, parent dengan anak, dan apa. Iya. Jadi supaya bisa mempunyai komunikasi yang sehat. Iya, ada satu buku yang khusus tentang ini bahas, ya. Namanya I'm okay, you are okay. Ya, mungkin pernah dengar itu buku, ya. You are okay and I'm okay. Ya, itu caranya kalau kita berbicara secara dewasa dengan orang dewasa, ya. Jadi tidak langsung seperti mendikte ataupun menggurui. Itulah. Jadi begitu juga dengan orang yang kalau misalnya gampang tersinggung seperti ini, maka cara secara dewasa itu sangat perlu sekali. Sering sekali orang tua mempunyai ego. Jadi kalau dia digurui, dia rasanya, aduh ini anak ini mau ngajar sama saya lagi, ya, dia tersinggung. Jadi kita harus tahu cara komunikasinya. Mungkin itu adalah satu episode yang lain yang harus kita bicarakan. Baik sekali. Supaya orang tahu bagaimana cara communicate yang baik. Ya. Oke, ya saya rasa betul ya, Benar. karena Bagus sekali kalau itu. cara kita melakukan approaching dengan pada tempat yang tidak sebenarnya, mungkin jadi beda ya. Kita memperlakukan orang tua kita dengan cara anak-anak kan nggak cocok kan? Betul, Ya. betul. Boleh nanti akan dibahas di satu episode Satu ya. topik, ya. Ya betul. Ya. Baik, pertanyaan berikut. Saya mohon izin dulu pendeta dan ibu pendeta Kuntaraf. Ini tanpa satu denominasi, tetapi harus disebutkan, kalau enggak seperti ini curhat, kalau enggak dijawab juga mungkin menjadi satu kesalahan buat kita. Jadi saya harus sebutkan denominasi ini, pendeta dan ibu pendeta, dan saya akan bacakan. Ini dari Jawa Tengah pertanyaannya, pendeta dan ibu pendeta. Malam Pastor Kuntaraf, sehubungan dengan komunikasi dan kemarahan, kami mau tanya. Kami punya 2 menantu, yang satu Advent, yang satu bukan Advent. Tetapi mantu kami yang Advent ini selalu protes dan iri. Bahkan tidak pernah komunikasi dengan kami. Sedang yang bukan Advent lebih baik dan memperhatikan kami dan juga menghidupi kami. Kalau melihat kenyataan, justru mantu yang Advent ini kok jahat. Suka memfitnah, menuduh, berbohong, bercerita kepada teman lingkungannya. Memfitnah menantu yang bukan Advent, yang lebih menjadikan kami, anak kami, jadi ikutan jahat. Tidak pernah mau komunikasi dengan kami, orang tua dan saudara-saudaranya. Bahkan anaknya juga, maksudnya cucunya ini, dilarang komunikasi dengan kami dan om tantenya. Tapi yang Advent ini justru dipercaya teman segerejanya dan menjelekkan kami sebagai orang tua. Terima kasih pencerahannya. Wah, silakan, ini pendeta dan ibu pendeta agak ini ya.
pertanyaan. Complicated ini. Iya, complicated. Complicated, ya. Saya ingin sampaikan bahwa nama denominasi ya ataupun apakah dia Advent atau Baptis atau Protestan dan sebagainya tidak menjamin ya akan tingginya pengalaman kerohanian seseorang. Ya. Jadi yang menentukan benar dan salah ya Alkitab. bukan orangnya, oke, tetapi ajarannya. Ya, jadi kalau misalnya kita mengikuti akan suatu ajaran yang benar, ya, maka jangan lihat orangnya, apakah dia itu adalah agama apa saja, tetapi kita lihat apa ajarannya sesuai dengan Alkitab atau tidak. Itu poin yang pertama yang saya ingin sampaikan. Ya. Dan oleh sebab, ya, menjadi anggota daripada satu denominasi tidak menentukan, ya, akan pertobatan seseorang. Ya, walaupun dia mungkin sudah dibaptis atau mungkin ketua jemaat, tetapi hidupnya tidak selamanya menunjukkan satu tanda bahwa dia adalah seorang yang benar, yang dibenarkan oleh Tuhan. Ya, maka kita tidak usah bergantung kepada masalah agama dari orang tersebut. Ya, sebab ya dia punya denominasi, ya apakah dia agama apa saja, tidak menjamin orangnya itu adalah seorang jadi lebih memiliki akan kasih sayang atau tidak. Ya. Namun saat yang sama, poin yang ketiga yang saya ingin sampaikan ialah bahwa setiap orang yang menjadi ketua atau jadi anggota daripada satu denominasi diharapkan ya untuk lebih berserah, ya, untuk lebih bertanggung jawab, ya, dan mempunyai kasih sayang ya kepada orang lain. Dan untuk itu, ya, tidak bisa hanya disebutkan dengan kata-kata, tetapi itu adalah hasil bekerjanya Tuhan dalam hidupnya. Ya. Jadi kalau begitu, ya, apa yang harus dibuat sebagai orang tua adalah mendoakan. Ya, tetap mendoakan dan sampaikan kepadanya, kami mendoakan. Kemudian anak, ya, ini menantu ya. Menantu, oke. Mungkin daripada bicara dengan menantu, maka lebih bagus bicara dengan kepada anaknya. anak, ya, kepada anak, ya. Jadi katakan kepada anak, ya, ingat loh, ya, kita itu menjadi tontonan, ya, kita itu menjadi orang-orang menonton saksi, menjadi saksi bagi Tuhan. Ya. Jadi, tapi ingat ya, saudara-saudari sebagai orang tua tidak usah harus tunjukkan kemarahan. Ya, termasuk kepada anak ini, ya. Kita ini menjadi tontonan kepada orang lain, ya. Kalau sikap-sikap ini tidak menjadi satu saksi yang baik, ya. Jadi bagaimana kalau kita, ya, belajar daripada Yesus, ya. Artinya banyak belajar dari Yesus untuk coba bersikap dalam hubungan satu sama lain, ya, bersikap dengan orang tua, bersikap di jemaat dan sebagainya. Tidak usah marah kembali, ya. Tetapi, ya, bisa dalam bentuk pertanyaan atau memberikan pandangan, ya. Kemudian sambil banyak berdoa, ya, maka diharapkan oleh sebab adanya doa dan disampaikan hal-hal yang perlu diperbaiki melalui anaknya, anak, ya, jangan langsung kepada menantu, ya, ya, tetapi melalui anak, ya, maka biarlah anak yang boleh merasakan kasih sayang orang tua, ya. Orang tua harus tetap katakan, kami mencintai, ya, kamu, mencintai akan cucu-cucu semua, ya, dan kita merindukan supaya kita semua menjadi saksi yang baik. Kita mau supaya kita semua berbahagia, tetapi mungkin saja ada kesalahan kami. Nah, ini orang tua pun bisa katakan, ada kesalahan kami yang mungkin tidak berkenan, ya.
Untuk itu kami minta maaf, tetapi kami ingin untuk mengetahuinya. Ya, Komunikasi terbuka. Komunikasi terbuka dengan kita punya anak. Kemudian biarlah kalau seandainya diperlukan, ya, baru bicara dengan menantu. Ya, tetapi itu langkahnya harus dengan kita punya anak sendiri. Ya, kemudian dia yang sampaikan kepada sang suami, kemudian bicara. Ya, kemudian biarlah mereka melihat sesuatu perkara yang sebenarnya dan secara transparan. Ini saya ingin sampaikan kepada yang Bapak bertanya atau Ibu ini. yang bertanya. Saya tidak hanya mendengar kepada pertanyaan ini, ya, tetapi kita tidak tahu apa yang anak atau menantu, ya, akan bilang kalau misalnya kami tanya sama mereka. Dan setiap persoalan ada two sides of the story. There are two sides in everything. Yeah. Jadi mungkin saja ada kesalahan yang Bapak dan Ibu sudah buat yang sampai menantu bersikap demikian. Ya. Untuk itu harus siap untuk mengakui kesalahan kalau itu memang adalah kesalahan. Ya. Dan itu disampaikan secara terbuka dengan tidak usah marah-marah. Ya. Kekristenan mengajak kita untuk tetap rendah hati, ya, tetap bersikap dengan baik dan sebagainya. Ya. Jadi katakan kemudian kalau disampaikan, nah baru penjelasan. Kadang-kadang itu terjadi oleh salah pengertian. Ya, kesalahan pengertian. Baik. Jadi dengan cara demikian kita harapkan komunikasi dapat lebih baik dan sikap itu pun dapat berubah. Ya. Jadi saya harapkan saudara-saudari yang bertanya ini boleh menangkap beberapa poin yang saya sampaikan barusan ini. Ya, jadi jaminan yang menunjukkan kebenaran bukan orangnya, tetapi ajarannya. Kita tidak. Setiap orang mempunyai kelemahan. Ya, dan oleh sebab semua orang punya kelemahan dan tidak bisa latar belakang atau agama itu menentukan bahwa seorang itu adalah benar di hadapan Tuhan. Ya, kemudian langkah yang berikut ialah bahwa kita harus dapat selesaikan dengan bijaksana, dengan tidak usah marah, terbuka. Tapi melalui anak sendiri, baru akhirnya dengan menantu. Oke. Kemudian kita harus siap untuk mengakui kesalahan kalau saja masalah ini terjadi oleh sebab kita punya kesalahan. Tetap mendoakan mereka sebab hanya doa yang dapat merubah seseorang. Mudah-mudahan ini jawaban yang panjang boleh menolong Anda menyelesaikan masalahnya. Amin. Baik, terima kasih ya. Mudah-mudahan jawaban dari pendeta dan Ibu Pendeta boleh memuaskan solusi, ya, yang bertanya dari Jawa Tengah ini ya, karena memang masalahnya cukup pelik ya. Iya. Pelik. Ya. Oke. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana caranya menyadarkan istri yang lebih memilih hidup bersama anak-anak saja dan keluarga besarnya daripada dengan suami? Bukankah pernikahan di dalam Kristen harus bersama-sama dalam susah, senang, sehat, dan sakit sehidup semati? Ya. Ini. Silakan pendeta dan Ibu. Ya, ini satu perkara yang sebetulnya sudah harus diberikan konsultasi sejak awal sebelum pernikahan. Ya. Jadi bahwa suami istri adalah seperti dua kertas jadi satu dan tidak boleh dipisahkan oleh orang ketiga. Ya. Apakah orang ketiga itu apakah mertua, apakah juga anak-anak juga tidak bisa ataupun memisahkan keluarga besarnya. Ya. Oke. Jadi tapi sekarang sudah terjadi ini ya, lebih senang dengan anak-anak dan sebagainya. Jadi mungkin harus bicara dengan terus terang, ya. Katakan saja, sampaikan bahwa menurut pelajaran dari obsesi hati, maka ya kita harus keluarga suami istri harus diutamakan, ya. Dan anak ataupun keluarga besar tidak boleh menjadi suatu penghalang. Ya, jadi harus artinya tetap antara suami dan istri itu untuk hidup bersama-sama, jangan tinggal di tempat yang lain. Ya, jadi sekali-sekali dengan anak berlibur boleh bersama-sama. Misalnya mungkin saya anggap mungkin anaknya sudah berkeluarga dan sebagainya. Ya, kemudian faktor yang juga penting kepada Anda sebagai suami atau sebagai bapak, ya.
Coba tak pikirkan atau introspeksi, kira-kira apa yang menyebabkan sampai sang istri lebih suka dengan anak ataupun dengan keluarga besarnya? Ya. Mungkin Mungkin dia hanya juga marah-marah Anda- aja suaminya, jadi dia nggak suka. Mungkin Anda sudah terlalu garang atau terlalu ganas di dalam rumah tangga. Iya. Ya, kita tidak tahu. Ya, jadi Anda pun harus mengadakan satu introspeksi. Kalau misalnya ternyata Anda salah, Anda harus mengaku salah kepada sang istri. Maaf ya, rupanya saya selama ini ya Pemarah. sudah menjadi pemarah, jadi sampai sayang lebih suka dengan anak ya. Tetapi Alkitab katakan kita tidak boleh begitu ya. Jadi mohon maaf lah, ayolah pulanglah sama-sama. Ya. Jadi Anda pun harus introspeksi, kemudian saat yang sama dengan bijaksana untuk membawa supaya supaya istri Mau bersama-sama kembali. dengan anak. Kemudian kalau berlibur bersama-sama dengan anak, ya itu haruslah bersama-sama. Ya. Anak juga akan ikut bersama-sama dan sebagainya. Jadi Anda pun harus akrab dengan anak-anak. Jadi mungkin saja Anda tidak akrab dengan anak-anak supaya anak-anak jadi lari kalau misalnya ketemu bapaknya. Ya. Jadi kita harus lihat semua dari segala macam segi. Ya. Baik, terima kasih Pendeta Ibu Pendeta. Sayang sekali waktu kita sudah habis untuk episode kali ini. Kami Ya. Oh, berharap sudah habis. ya, kepada para pemirsa yang sudah bertanya, dengan pertolongan Tuhan, kiranya jawaban dari Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntara boleh memuaskan Dan membantu. dari segala Memberikan problema solusi, ya. dari segala problema kehidupan rumah tangga saudara yang ada di rumah. Baik Pendeta, mungkin kita closing statement dari Pendeta untuk episode kali ini. Waktu keluarga adalah waktu yang sangat penting. Liburan keluarga adalah menunjukkan bahwa orang tua memberikan waktu kepada anggota keluarga. Ini akan merasakan bahwa anak-anak merasa diperhatikan, merasa penting dan sangat penting untuk mempunyai nilai diri yang baik, dan penting juga untuk mempunyai kepintaran yang lebih baik, dan juga sangat penting untuk mempunyai ikatan keluarga yang baik. Family bonding akan menjadi erat kalau kita selalu mengambil waktu untuk liburan keluarga. Sebab itu kami harapkan pada semua pemirsa, ambil waktu keluarga. Sehari dalam seminggu, ya, kemudian liburan ya, mungkin weekend bersama setiap bulan, kemudian pada setiap tahun ambillah waktu untuk berlibur bersama-sama, ya, sesuai dengan kesanggupan dalam pada keuangan. Dengan demikian maka tujuan daripada rumah tangga untuk tetap terikat satu sama lain, mendukung satu sama lain, memberikan kebahagiaan satu sama lain, itu dapat betul-betul terpupuk, dan Anda mempunyai rumah tangga yang bahagia, penuh sukacita, dan damai sejahtera adalah doa dan harapan kita sekalian. Amin. Kami mengundang Pendeta Kuntara untuk membawakan doa tutup. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur saat kami belajar tentang pentingnya liburan keluarga. Bila semua keluarga yang mendengar, para pemirsa, ya, mendengar akan pembahasan ini, ingat waktu untuk keluarga masing-masing, supaya semua keluarga mempunyai waktu bersama-sama. Dengan demikian, maka anggota keluarga boleh tetap terikat satu sama lain, mempunyai hubungan yang erat, saling mendukung satu sama lain, menikmati kebahagiaan yang berasal daripada Tuhan, dan anak-anak dapat bertumbuh dengan baik, dengan kerohanian yang baik, dengan masa depan yang baik, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah doa dan harapan kami dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Ibu Pendeta Kuntara. Sampai jumpa Senin depan. Dengan topik yang tentunya lebih seru lagi ya. Lebih menarik lagi. Terima kasih Pendeta dan Ibu. Ya, sehat selalu. Ya. Oh, kalau tidak salah minggu depan kita bahas tentang cari jodoh ya. Iya. Oh, sudah di Ini ini ya. bagus untuk orang-orang muda. Ya, belajar tentang cari jodoh. Jadi sudah dikasih bocoran ini, orang muda terutama harus menonton Senin depan ya. Iya. Oke, sampai ketemu lagi terima Senin kasih. depan. Bye. Pendeta. Sekedar mengingatkan kepada kita semua bahwa Hope Channel Indonesia hadir dengan acara-acara menarik, khususnya setiap hari Senin sampai hari Sabat, menyiarkan
acara secara langsung yang disiarkan dari studio Hope Channel Indonesia di Jakarta. Jadi pastikan bahwa saudara tidak melewatkan tayangan yang akan ditayangkan. Kemudian kami juga mengingatkan bahwa Obsesi Hati hadir setiap hari Senin. Dan bila ada pertanyaan yang Anda akan kirimkan, silakan mengirimkan pertanyaan tersebut kapan saja setiap hari ke nomor call center Hope Channel Indonesia ataupun ke media sosialnya via YouTube ataupun Facebook. Dan pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kami bawakan di dalam acara Obsesi Hati. Dan bila Anda ingin mengikuti episode-episode Obsesi Hati sebelumnya, silakan membuka YouTube channel dengan mengetik Obsesi Hati, dan di sana Anda dapat memilih episode apa yang Anda akan saksikan. Demikian acara kita pada episode kali ini. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada para pemirsa setia Hope Channel yang telah mengikuti program Obsesi Hati pada malam hari ini dari awal hingga akhirnya. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih kembali kepada narasumber kita, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf, yang telah membawakan pembahasan yang begitu baik pada malam hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh kru Hope Channel Indonesia yang telah bekerja keras sehingga dapat mewujudkan program episode Obsesi Hati pada malam hari ini dengan baik. Dan tentunya kami tidak melupakan sahabat-sahabat kami. Terima kasih dari juru bahasa isyarat, Astrid dan juga Vera yang telah mandu acara ini dari awal hingga akhirnya. Akhir kata, saya Leo Sumampo. Saya Fitri Sumampo Sitorus. Tuhan memberkati kita.